Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan atau menjelaskan materi, terlebih dahulu saya ucapkan selamat bergabung dengan MTS Persis Tarogong buat seluruh santri peserta ta'aruf tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Opa Suherman. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang kurikulum MTS Persis Tarogong. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu kurikulum, atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, oleh sebab itu silahkan kalian simak apa itu kurikulum. Baik, di sini ada sebuah judul, bisa kalian lihat. Ini judulnya Kurikulum MTS Persis Tarogong. Apa itu kurikulum? Ini ada sebuah lambang tanda tanya. Tentunya nanti yang muncul di sini adalah kata tanya. Apa itu kurikulum? Kita lihat. Ternyata kurikulum itu berasal dari bahasa Inggris. Kenapa harus bahasa Inggris? Mungkin dulu yang pertama kali membahas atau menemukan tentang pembelajaran itu maunya dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu apa asal katanya? Kita lihat. Ternyata kurikulum asal katanya dari kata Inggris yang tulisannya dibaca kurikulum. Artinya yaitu adalah rencana pelajaran. Berarti yang disebut dengan kurikulum itu adalah rencana pelajaran. Apa saja rencana pelajaran? Nah, ini biasanya guru yang menyiapkan. Dari mulai silabus, RPP, bahan ajar, dan lain sebagainya. Kalian pun selaku santri harus tahu apa saja bahan ajar yang nanti akan diajarkan. Ya, biasanya di awal tahun pelajaran guru suka memberikan KIKD yang akan disampaikan, yang akan diajarkan. Selanjutnya kita lihat kurikulum MTS Persis Tarogong. Kurikulum MTS Persis Tarogong itu beda dengan kurikulum sekolah lain. Kenapa beda? Nah, perhatikan. Kurikulum MTS Persis Tarogong itu yang pertama merupakan kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren ini itu tersusun dari kurikulum pesantren yang ada di kita dan kurikulum dari PP Persis. Jadi kurikulum yang ada di pesantren ini merupakan gabungan dari kurikulum pesantren dan gabungan dengan kurikulum Persis. Maka di sini diberi lambang Persis. Ini yang pertama. Kurikulum yang ada di sekolah kita di MTS Persis Tarogong. Kemudian yang kedua, di sini ada kurikulum pemerintah. Jadi selain kurikulum pesantren dan kurikulum yang berasal dari PP Persis, ada juga kurikulum dari pemerintah. Dari mana saja? Kita lihat. Ternyata di sini ada dua lambang. Yang pertama dari Kemenag, Kementerian Agama.
Dan yang kedua, dari Kementerian Pendidikan. Itu kurikulum yang diadopsi oleh MTS Persis Tarogong. Tujuannya buat apa? Kenapa harus 2? Ini salah satu strategi supaya MTS Persis Tarogong bisa lebih maju dari sekolah-sekolah lain. Nah, coba perhatikan. Tujuannya supaya santri-santri MTS Persis Tarogong itu lulusan pesantren Persis Tarogong diharapkan memiliki kelebihan dibanding dengan lulusan sekolah lain. Di sini ada kata kelebihan. Mana kelebihan? Nah, ada kata kelebihan. Kelebihannya apa? Satu kelebihannya, lulusan pesantren Persis Tarogong bisa mengaji dengan baik dan benar. Yang kedua, selain mengaji, bisa menulis Arab dengan baik dan benar. Selain menulis, juga bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, bahkan dengan terjemah dan tafsirnya. Kemudian, yang paling utama yang diharapkan oleh orang tua kalian, kalian bisa melaksanakan sholat wajib berjamaah. Apalagi nih buat laki-laki, harus di masjid ya. Sholatnya harus di masjid, harus berjamaah. Jangan sampai sholat di rumah. Buat laki-laki ya, kalau buat perempuan boleh di rumah gitu ya. Kemudian selain itu banyak hal yang lain yang tentunya lebih unggul daripada sekolah lain. Apalagi kalau nanti kalian bisa membimbing adik-adiknya, mengajarkan ngaji. Kalau anak TK bisa mengajarkan Iqra dan lain sebagainya. Kemudian di bidang umum, itu tadi di bidang pesantren, di bidang keagamaan, kepesantrenan. Sekarang kalau di bidang umum apa? Coba. Kan tadi ada kurikulum pemerintah. Nah, kalau kurikulum pemerintah berarti kelebihan yang ingin dicapai oleh pesantren kita, kalian bisa paham tentang apa-apa yang berkaitan dengan lingkungan kita. Contohnya, kalian belajar IPA, tahu nama-nama tumbuhan, tahu nama-nama penyakit, bisa menjaga kesehatan, buang sampah pada tempatnya. Kemudian selain itu, bisa bersosialisasi. Kemudian selain itu, kalian tahu nama-nama pulau. Kemudian kalian tahu nama-nama provinsi, nama-nama menteri. Itu dari bidang umum. Matematikanya jago. Jadi nanti kalau kalian jadi sarjana matematik, lulusan dari kita, bisa. Mau jadi arsitek, mau jadi astronot, bisa. Kenapa? Karena di sekolah kita selain mengadopsi kurikulum pesantren, juga mengadopsi kurikulum yang dari pemerintah. Baik, kita lanjut. Nah, ini kelebihannya lagi. Kalau ketika SD, kalian antara laki-laki dan perempuan itu digabung duduknya. Bahkan kelasnya digabung. Bahkan duduknya itu sampai ada yang berdampingan antara laki-laki perempuan. Padahal yang namanya kelas 5, kelas 6 SD itu ada yang sudah balik. Kalau sudah balik, kalian tidak boleh dekat duduk dengan yang bukan mahramnya. Kelebihannya di sekolah kita, di MTS Persis Tarogong, itu antara santri putra dan santri putri mengalami pemisahan kelas.
Maksudnya, nah lihat, ada kelas putra. Bisa kalian lihat, ini kelas putra. Ini lagi belajar matematik nih. Kalau kelas 9 ini matematik sama Ustaz Lukman. Atau kalau perempuannya sama Ibu Nia. Ya, nanti ada beberapa guru matematik di sini. Kemudian yang kedua, ada kelas putri. Nih, lihat kelas putri. Begitu asik kelas putri ya. Begitu serius mereka lagi memperhatikan gurunya. Itu nanti kalian bakal belajar seperti ini. Laki-laki semua, perempuan semua. Nih, kalau perempuan biasanya kelasnya dihias dengan baik ya. Ada hiasan kelas. Laki-laki dihias dengan apa ini, curat-curat di tembok ya. Kalian jangan lakukan seperti ini, kotor ya, jelek gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, di MTS Persis Tarogong itu ada beberapa kelompok mata pelajaran. Lihat, yang pertama ada lambang masjid. Coba kira-kira kalau lambangnya masjid tentang apa? Ada yang tahu tidak? Nah, ternyata kelompok yang pertama adalah kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Tujuannya santri yang masuk ke MTS Persis Tarogong mampu dan bahkan bisa memiliki agama dengan akhlak yang mulia. Ya, itu. Yang kedua, di sini gambarnya lambang burung Garuda. Kira-kira coba apa? Baik, kita lihat. Dan ternyata lambang burung Garuda ini merupakan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Jadi diharapkan kalian itu nanti akan cinta akan negara Indonesia. Jadi cinta itu jangan sama lawan jenis saja. Cinta juga sama negara Indonesia. Jadi selain terhadap agama kita, agama Islam, terhadap negara kita juga harus kita cintai. Lanjut, yang ketiga, ini gambar apa nih? Ada laptop, ada tablet, ada amplop, ada bola dunia, ada lampu, dan lain sebagainya. Ini ada lambang sinyal. Ini sinyalnya kuat, ada 2. Coba kira-kira apa? Kita lihat. Oh, ternyata ini adalah kelompok mata pelajaran IPTEK. Nah, nanti sehingga kalian lulusan dari MTS Persis Tarogong itu diharapkan memiliki kemampuan dalam ilmu dan teknologi, jago main komputer, bahkan bisa membuat website dan lain sebagainya. Berikutnya, ini gambar apa kira-kira? Oh iya, gambar yang sedang melakukan olahraga. Bisa ketebak, ini pasti kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi kalian lulusan dari sekolah ini, selain agamanya bagus, akhlaknya bagus, cinta akan negara, berilmu dengan teknologi, kalian juga bisa sehat jasmaninya. Selain rohaninya, jasmaninya juga sehat karena sering melakukan olahraga. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada gambar kupu-kupu. Apa sih itu, gambar apa? Kita lihat kelompok mata pelajaran apa. Oh, ternyata ini adalah kelompok mata pelajaran estetika. Ada nggak waktu SD estetika? Kalau SD menggambar berarti seni lukis. Nah, kalau di MTS di sini bukan seni lukis saja, tapi dirangkum dalam pelajaran seni budaya. Itu ya, nanti kalian bakal belajar masak, belajar merangkai, belajar melukis, belajar menyanyi, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut berikutnya. Struktur kurikulum kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 MTS Persis Tarogong. Nah, kita lihat. Ini mata pelajarannya. Jadi kalian nanti ketika masuk, ada beberapa pelajaran
yang akan kalian pelajari. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok A, yang kedua ada kelompok B, dan yang ketiga ada muatan lokal. Ya, disingkat di sini jadi mulok. Itu. Kita perhatikan di kelompok mata pelajaran A itu ada sekitar 8 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama Islam. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Arab. Yang kelima, matematika. Yang keenam, ilmu pengetahuan alam. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan sosial. Dan yang kedelapan, bahasa Inggris. Jadi ada 8 mata pelajaran di kelompok A. Tapi untuk pelajaran agama Islam ini bedanya dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain pelajaran agama Islam itu hanya PAI saja dan waktunya hanya 2 jam. Sedangkan di kita yang namanya PAI, pelajaran agama Islam atau pendidikan agama Islam, itu ada 4. Yang pertama Al-Quran hadis, yang kedua akidah akhlak, yang ketiga fikih, kemudian yang keempat sejarah kebudayaan Islam. Waktunya pun berbeda. Kalau PAI yang di sekolah lain 2 jam, kalau di kita nih komposisinya. Kelas 7 Al-Quran hadis 4, akidah akhlak 2, fikih 6, sejarah kebudayaan Islam 2. Kelas 8 pun sama, kelas 9 pun sama. Sehingga nanti kalian akan begitu matang tentang pendidikan agama Islam. Kemudian yang lainnya, lihat, kalian bisa melihat berapa jam pelajaran. Nah ini berapa jam pelajaran ya. Nanti kalian bisa lihat, tidak usah saya sebutkan ya. Nah kemudian yang berikutnya selain kelompok A, ada kelompok B. Kelompok B itu yang pertama ada seni budaya. Nah tadi yang estetika itu masuknya ke sini, seni budaya. Ya, itu. Kemudian yang kedua ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan yang ketiga ini merupakan pelajaran pilihan. Kalian nanti mau belajar prakarya atau belajar TIK. Kalau prakarya berarti berkarya, kalau TIK berarti ke teknologi menggunakan komputer. Itu ya. Jadwal pelajarannya ini 2 jam, 2 jam, 2 jam, sama kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, ini pelajaran-pelajaran kelompok A dan kelompok B. Kemudian yang ketiga ada mulok. Apa itu mulok? Tadi sudah saya sebutkan, mulok itu muatan lokal. Karena kita wilayahnya ada di Sunda, maka ada pelajaran bahasa Sunda. Lalu kenapa ada bahasa Arab? Nah, karena sekolah kita merupakan pesantren. Dan kurikulumnya juga tadi kan ada kurikulum pesantren. Jadi ada bahasa Arab. Ada ilmu hadis dan ilmu hadis. Dan ada kitabah. Apa itu kitabah? Kitabah itu adalah belajar khat, menulis Arab. Jadi tadi sudah saya sebutkan, lulusan dari pesantren kita harus bagus tulisannya karena kan sudah belajar kitabah, menulis khat, ya itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada judul tampak durasi waktu belajar. Berarti yang muncul di sini adalah jam belajar. Di sini Pesantren Persatuan Islam Tarogong Madrasah Sanawiyah tahun pelajaran. Ini tahun pelajaran kemarin. Kalau sekarang belum muncul ya karena lagi pandemik, jadwal pelajarannya tidak seperti ini. Ini waktu belajarnya ada berapa jam di sini? Ada 10 jam.
Ya, ada 10 jam. Ini untuk kelas putra, ini untuk kelas putri. Jadi selain kelasnya yang dibedakan, waktunya pun dibedakan. Yang mana yang beda? Nih waktu istirahatnya. Untuk putra di sini, untuk putri di sini. Ya. Nah, kita lihat. Masuknya kita masuk jam 6:30. Kenapa harus jam 6:30? Supaya kalian tidak terlambat. Karena kalau sudah jam 7, angkot penuh. Jadi nggak bisa naik. Makanya datang ke sini terlambat. Alasan angkot penuh. Kalau berangkatnya jam 6 atau setengah 6, angkot kan masih kosong. Jadi kalian bisa naik angkot dan bisa cepat sampai. Makanya masuknya jam 6:30. Sampai jam berapa? Sampai jam 14.00 atau sampai jam 2. Waktunya 40 menit satu jam pelajaran itu ya. 40 menit. Nah, lihat sekarang jam istirahatnya. Untuk kelas putra, coba lihat. Jam istirahatnya jam 9:10. Kalau putri, jam 9:50. Jam masuknya lihat. Untuk putra, jam 9:30. Untuk putri, jam 10:30. Jadi tidak akan bentrok masuknya atau istirahatnya tidak akan bentrok. Jadi istirahat putra dulu, jajan ke kantin. Di kantin tidak akan melihat perempuan. Karena yang istirahat di jam itu putra semua. Nanti ketika putra sudah beres istirahat dan sudah masuk kelas, 20 menit kemudian, maka putri istirahat. Ya, itu ada perbedaan. Jadi kalian nanti bakal menerima tampak yang seperti ini. Ini untuk durasi waktu pergantian jam belajar. Baik, berikutnya ini tampak pembagian tugas guru. Nah, di sini ada nama-nama guru. Sini ada sekitar 6 guru. Ini pelajarannya, ini kelasnya dari A sampai J. Kalau sekarang sampai K, ini juga sama sampai K. Kalau kelas 9 baru sampai J. Nah, cara membacanya misalnya kalau saya lihat di sini nih, ini Bu Ineng. Pelajarannya Quran hadis, kelasnya kelas 8. Kita lihat kelas 8 apa aja. Kelas 8E, kelas 8F, kelas 8G, kelas 8H, kelas 8I dan kelas 8J. Begitu cara membacanya ya. Ya, ini nanti kalian bakal mendapatkan tampilan yang seperti ini dalam bentuk kertas. Ini difotokopi nanti di Mang Ato ya. Berikutnya ada tampak jadwal pelajaran. Nah, selain tadi nama-nama guru, ada juga jadwal pelajaran. Nah, ini jadwal pelajaran. Bu Ining tadi nomor berapa? Nomor 1. Berarti kita lihat nomor 1 di sini mana saja. Nah, itu susunan Bu Ining. Ya, atau nanti kalian bisa tanya ke wali kelas, ini caranya bagaimana cara membacanya? Pasti kalian bakal tahu. Jadi kalian nanti kalau sudah masuk kelas bakal menerima jadwal pelajaran yang seperti ini. Nah, di sini di pinggirnya nanti ada tulisan nama-nama gurunya. Itu ya. Paham ya? Ini bisa jelas nanti dengan wali kelas. Berikutnya tampak daftar wali kelas. Nah, ini saya pikir sudah dikasih tahu ya oleh panitia mungkin. Bahkan sebelum taharuh pun kalian sudah mengetahui siapa saja yang menjadi wali kelas kalian. Bisa dilihat ya. Oh, ini ada kesalahan nih. Harusnya ini Bu Nida dan ini Bu Dian. Ini ada kesalahan. Jadi yang ini Bu Dian di kelas 7C dan Bu Nida di kelas 7H. Itu ya. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan penempatan. Tapi kalian sudah tahu mungkin ya, untuk kelas 7C Bu Dian dan untuk kelas 7H Bu Nida. Ini wali kelas 9, ini wali kelas ini kelas 9 dan ini kelas 8. Itu nama-nama wali kelas yang tahun 2020 tahun 2021. Paling ini ada sedikit kesalahan, mohon maaf ya. Ya, baik, kita lanjut. Nah, berikutnya karena kita lagi ada gangguan alam ya. Ini gejala alam, ada pandemi corona COVID-19, sehingga disayangkan kita nggak bisa bertemu langsung belajarnya, nggak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Padahal kita kan sudah sangat
kangen dengan sekolah. Tapi jangan khawatir, kalian bakal tetap belajar nanti di tanggal 18 itu. Belajarnya dengan cara daring dan cara luring. Lalu apa itu belajar secara daring? Nah, belajar secara daring itu adalah belajar. Nih lihat, kalau ada HP, ini buku untuk belajar tentunya ya. Kalau ada HP, itu lambang apa? Nih lihat, ternyata belajar daring itu adalah belajar dengan menggunakan jaringan internet. Nah, tapi karena kita tidak boleh bertemu, berarti jarak jauh, atau disingkat jadi BDR, belajar di rumah. Kalian belajar di rumah dengan menggunakan internet, disebut nanti belajar daring ya. Jadi kalian nanti harus punya HP di rumah untuk bisa belajar secara daring. Secara luring perlu HP? Perlu juga ya. Boleh kita lihat. Nah, ini belajar secara luring. Apa belajar secara luring? Nih, di sini ada gambar buku. Berarti kalian belajar secara luring itu belajar membaca atau belajar menelaah, menganalisis buku. Di sini ya. Artinya belajar secara luring itu adalah belajar dengan tidak menggunakan jaringan, tapi tetap BDR. Apa BDR tadi? Iya betul, belajar di rumah atau PJJ, pelajaran jarak jauh. Ya, itu. Nah, belajar luring insya Allah nanti dari pihak sekolah kalian akan diberi buku pelajaran, modul pembelajaran Al-Quran dan lain sebagainya. Dan nanti kalian bisa diambil dari sekolah. Tapi karena kita lagi pandemi COVID-19, mohon maaf pengambilannya tidak berjubel. Jadi nanti dijadwal ya, supaya tidak berdesak-desakan. Itu tetap meskipun harus ketemu, kita harus memperhatikan protokol COVID-19 ya. Itu belajar secara daring dan belajar secara luring ya. Itu. Oh, sudah tamat ya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan kalau ada yang masih belum jelas, insya Allah nanti kalau ketemu kalian bisa bertanya kepada saya. Ingat, namanya Opa Suherman ya. Dipanggilnya Ustadz Opa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.